Oke, halo sahabat YouTube. Balik lagi sama gua nih tentunya di channel Anas Supriyatna. Dan apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke guys, jadi pada sore kali ini gua mau reading lagi nih, berangkat kerja menuju tempat kerja gua ya, di toko. Ini jam waktu menunjukkan jam 2:50. Jadi gue mau reading, sekaligus gue pengen ya cerita-cerita aja lah sambil nge-vlog. Oke, motor gue udah nyala, langsung aja kita reading. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, jadi gua sedikit cerita aja ya tentang enaknya pakai motor Suzuki Satria FU 150 ini. Yang pertama sih, gua suka sama Suzuki Satria FU ini tuh gimana ya, tampilan yang menurut gua ya, tampilan yang ganteng. Terus mana lagi ya, tampilan yang ganteng, terus apa ya, modifnya juga enak. Selain daripada modif enak juga, apa ya, pokoknya anak muda banget lah gitu kan, anak muda banget. Untuk kalian semua yang suka motor FU 2016 ya, kalau punya gua ya Suzuki Satria lah, pasti semuanya bilang dari modifikasi itu pasti ganteng. Karena yang gua tahu gitu kan, Suzuki Satria ini banyak banget disukai sama anak-anak muda, terutama kan anak-anak sekolah tuh banyak banget yang pakai Suzuki Satria FU ini. Nah, untuk masalah Suzuki Satria ini, gue lihat semakin berkembang ya, dari potensi penjualan, dari potensi desain. Karena dari mulai 2007 kan, Suzuki Satria launchingkan itu apa, motor Suzuki yang merek Tailuk itu kan, yang Thailand, yang CBU tuh. Terus langsung ke 2008, 2012 yang Barong, 2013 terus itu facelift ya kan, sampai 2014, 15 itu facelift, sampai terakhir ini keluarin Suzuki Satria Pupi atau juga injeksi di 2016 dengan motif yang menurut gua itu bagus dan gampang digemari oleh pengguna Suzuki Satria. Itu dapat menambah apa ya, pasar yang bagus gitu kan. Itu sih ya yang gue suka dari motor Suzuki Satria. Selain daripada tampilannya yang elegan, tampilannya juga yang enggak terlalu besar gitu kan, kecil, tapi ganteng aja gitu dilihat. Kalau dilihat itu ganteng aja, dan gimana ya rasanya, ya pokoknya gitulah gitu kan. Nah, untuk Suzuki Satria sendiri juga ada kelemahan dan ada banyak banget kendala ya, terutama kalau Suzuki Satria itu kalau kita boncengan. Nah, kalau boncengan itu Suzuki Satria kan posisi motornya kan kecil ya, jadi ketika kita belok, ketika boncengan itu kayaknya gimana gitu ya, nggak enak aja gitu. Kelemahannya itu kalau di Suzuki Satria itu kalau kita boncengan gitu kan. Nah, kalau sendiri ini kayak gua sendiri enak gitu kan, leluasa, kita mau ke belakang, kita mau ke depan gitu kan, duduknya itu enak. Apalagi nih gue yang udah pakai Honorborn begini dengan stang RZR ini harus agak ke belakang, jadi kesannya kalau boncenger itu ya gak enak gitu kan, jadinya kasihan yang boncengnya. Apalagi kalau kita misalkan nikung, pokoknya gak enak banget tuh lah kalau boncengan gitu kan ya. Tapi beda-beda sih ya, beda-beda. Terus gimana cara dari kalian sendiri sih yang ngendarain motor Satria ini, enakan boncengan apa enakan sendiri gitu. Nah, untuk apa ya,
kelemahan yang kedua, Suzuki Satria ini nggak ada bagasinya bos, nggak ada bagasinya. Terus gimana ya, nggak ada yang bisa kita simpan gitu buat di barang-barang. Apalagi yang Suzuki dari 2012 tuh ya, 2012, 2013, 14 sampai 15 itu nggak ada gitu bagasinya. Jadi kita harus kemana-mana itu harus bawa tas. Jadi nggak ada bagasi buat buat apa ya, buat kita simpen gitulah ya. Dari kita misalkan mau nyimpen kunci-kunci atau mau nyimpen apa barang itu nggak bisa gitu kan. Nah, cuman yang gua tahu itu di Suzuki Satria FU 2015 ini tuh ada bagasinya tuh di depan guys. Bagasinya itu di depan, dan menurut gua itu bagasinya ya simple ya, nggak terlalu besar banget. Cukup lah buat naruh kunci-kunci mah cukup, buat naruh-naruh kunci mah cukup. Ya nggak banyak-banyak juga sih kuncinya ya, nggak banyak-banyak juga. Ya sekiranya kunci yang diperlukan aja sih, kunci yang diperlukan aja, kira-kira kunci apa gitu kan. Ya itu sih ya kelemahan Suzuki Satria menurut gua. Kalau dari lari terus dari tampilan, wah gak usah ditanyakan lagi lah, udah ganteng ya kan. Makanya banyak banget tuh kalau modif-modif Satria itu ganteng-ganteng semua sebetulnya sih kalau menurut gua ya. Suzuki Satria FU ini, atau bisa disebut Satria FU ini tuh, tanpa edit apa, tanpa modif aja sebetulnya udah ganteng. nggak nggak apa ya, nggak usah banyak modif itu menurut gua gitu, itu udah ganteng. Tapi kan setiap orang pasti beda-beda, pengen yang lebih ganteng lah, terus pengen yang kelihatannya apa, tampilannya lebih mantap gitu kan. Ya pokoknya sih itulah gitu kan. Gua alhamdulillah nih apa, aish slow atuh bro, hati-hati. Gue sih pegang Suzuki Satria ini udah mau hampir berapa ya? Jalan 1 tahun lah ya, lumayan. Keluh kesahnya udah gue rasain gitu kan. Dan juga nih Suzuki Satria FU yang gue pakai ini, terutama injeksi ya, ini awet banget bensinnya, irit. Irit kalau kita pakai apa, knalpot biasa. Tapi yang gua rasain ketika gua udah pakai knalpot racing, itu biasa gua isi buat kerja aja ya, 20.000 itu biasanya gua kepake 3 hari. Untuk di 20.000 itu pulang pergi kerja. Tapi kalau misalkan gua itu nggak kemana-mana ya, nah ini mah gua pakai knalpot racing itu 20.000 2 hari pulang pergi kerjaan gitu kan. Lumayan borosnya. Ya itu kan tergantung selera sih ya. Kalau kita suka sama yang modif-modif atau racing-racing, ya itu mah resiko kita gitu kan. Cuman kan yang penting kita happy, seneng ya kan, nggak ada beban gitu. Ya itu aja sih ya, apa, vlog gua, yang mana sekaligus gua sekalian arah kerja aja gitu, daripada bete ya gua sambil sharing-sharing aja gitu. Hati-hati om Gojek, aduh bawa motornya. Nah itu ya teman-teman, sekilas juga nih, hati-hati ya buat teman-teman, terutama kalau dari arah berlawanan mau nyalip motor tuh. Pastiin tuh kalau mau nyalip motor tuh jangan nanggung-nanggung, atau cek dulu ke depan kiranya kosong apa enggak gitu kan. Kalau kosong teman-teman bolehlah nyalip gitu, tapi kalau di depannya itu masih ada motor, jangan. Soalnya banyak banget kejadian tabrakan kayak gitu, tabrakan ngadu gitu kan. Jadi orang itu nggak ngelihat dulu situasi kondisi di depannya, jadi dia main lewat-lewat, hajar-hajar aja, akhirnya kan terjadi kecelakaan. Ya jangan sampai lah teman-teman ya, kita pengennya itu enak-enak aja gitu kan, jangan sampai terjadi. Ya namanya resiko sih menurut gue ya, nah resiko kita sih ya kalau misalkan di jalan. Ya kalau nggak kita yang nabrak, kalau nggak kita yang ditabrak gitu ya. Tapi kan tetap kan kita harus optimis, harus selalu waspada, selalu cek kendaraan kita sebelum breeding, dari mulai ban, terus rem berfungsi apa enggak gitu kan. Ya itu wajib, dari lampu-lampu juga. Ya intinya sih
harus tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas lah teman-teman ya, agar terciptanya kita selalu waspada dan selalu siaga gitu. Jangan sampai kita kenapa-napa di jalan gitu kan. Terutama kan kita mau kerja atau mau bepergian kayak gitu aja. Oke teman-teman, gak kerasa nih gue bentar lagi nyampe toko gua. Alhamdulillah nih gue udah mau nyampe toko gua. Lumayan ya, perjalanan sekitaran 10 menitan lah ya dari tempat rumah gua ke toko gua. Ya dan alhamdulillah nih gua udah sampai. Nah ini toko gua guys ya.